السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية أحييكم أيها الإخوة، أيها الأحبة في هذا المسجد، مسجد البركة، وأسأل الله أن يجعل هذه الأوقات كلها أوقات بركة، وأدعو الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد وهذا المكان على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Fadilatul Syekh membuka majelis kita di malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap perkara yang baru yang diada-adakan termasuk perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah termasuk kesesatan, dan setiap kesesatan maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah, di awal majelis kita ini, di pertemuan di Masjid Al-Barakah ini, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan waktu-waktu yang kita lalui sebagai waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di malam hari ini di tempat yang mulia ini, semoga kelak di hari kiamat nanti kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya, di dalam surganya. وكم أشعر بالغبطة والسرور والفرح والحبور حينما أرى هذه الوجوه النيرة الطيبة، وأنني بينكم في أقاصي بلاد العالم، وأن الإسلام كم هو دين عظيم قد بلغ هذا المبلغ الكبير في أن دخل قلوب الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا أمر يسر كل مسلم.
Kemudian kata beliau, saya merasa sangat berbahagia dan saya merasa ini sangat iri dengan makna positif tatkala saya melihat wajah-wajah yang baik, wajah-wajah yang bercahaya dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala di negeri yang baik ini, di mana saya datang dari tempat yang sangat jauh, dan Islam adalah agama yang sangat agung, dan masuk ke dalam Islam jumlah yang sangat banyak dari kaum muslimin. Maka tentu hal ini adalah perkara yang membuat senang hati orang-orang yang beriman. دين الإسلام هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وشع نوره من مكة وأسري بنبيه إلى أرض الإسراء التي أتيتكم منها من فلسطين، ووصل نورها وخيرها إلى هذه البلاد أندونيسيا شرقا، وكذلك وصل الإسلام إلى أمريكا وأقاصي الدنيا غربا. هذا أمر يجعلك تشعر بعظمة هذا الدين وأنه شيء يجب أن نحافظ عليه ألا يتغير ولا يتبدل. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, Islam adalah agama yang sangat agung. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpancar pertama kali di kota Makkah. Kemudian dari Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang saya datang darinya, yaitu negeri Palestina. Dan cahaya Islam sampai ke negeri ini, sampai ke Indonesia, di bagian timur, belahan dunia, dan sampai ke Amerika, di bagian barat dunia. Maka sampainya Islam ke berbagai belahan dunia menunjukkan keagungan agama yang mulia ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan agama Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka kewajiban kita semua adalah berusaha menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. ولكن في الوقت نفسه هناك ما يحزننا. نفرح بوجود المسلمين وكثرتهم، ولكن ما يحزننا أن كثيرا من هؤلاء المسلمين قد تغير فهمهم لهذا الإسلام، وما عادوا على الإسلام الذي نزل من عند الله في كتاب الله على رسول الله وعمل به أصحاب رسول الله. Kata beliau, di waktu yang bersamaan, selain kita merasa senang dengan banyaknya kaum muslimin, dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, di waktu yang sama kita pun merasa sedih, di mana banyak di antara kaum muslimin yang mereka memiliki pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang daripada tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. وهذا أمر يدعونا إلى أن نعود إلى الفهم الصحيح للإسلام ومعرفة الإسلام الذي نزل على النبي محمد، وليس من حرفت به الأهواء والآراء والأفكار عند كثير من المسلمين عبر 14 قرنا إلى يومنا هذا. Dan perkara ini
mengharuskan kita untuk kembali kepada pemahaman yang benar tentang Islam, mengharuskan kita untuk mengetahui Islam yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang disimpangkan atau dipalingkan dari jalan kebenaran, bukan Islam yang dipalingkan dari pemahaman yang benar. Ya, setelah berlalu sekitar 1400 tahun dari turunnya Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك ومن أجل أن يحفظ الله دينه فإن هناك أصولا من حافظ عليها حافظ على الإسلام الصحيح، ولم يتحرف هذا الفهم الصحيح لديه. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjaga agamanya, untuk menjaga Islam yang sahih, maka di sana ada pokok-pokok, ada perkara-perkara inti. Barang siapa yang menjaga usul tersebut, barang siapa yang menjaga pokok-pokok tersebut, maka dia telah menjaga Islam, maka dia telah berjalan di atas Islam yang sahih, dan dia selamat dari penyimpangan. وذلك لأن هناك طائفة من أهل الحق جعل الله عز وجل الحق فيهم، وهم أهل السنة. أهل السنة كما قال أهل العلم: أهل السنة في الإسلام كالإسلام بين الملل والأديان. Maka di sana ada sekelompok manusia yang senantiasa berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran bersama mereka. Mereka adalah ahlu sunnah yang berusaha berjalan di bawah naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan sebagian ulama bahwasannya ahlu sunnah di antara firqah-firqah di dalam Islam bagikan Islam di antara agama-agama yang lain. فإذا أردت يا عبد الله أيها المسلم، إذا أردت أن تحيا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن تثبت عليه وأن تموت عليه وأن تلقى الله على هذا الإسلام، عليك بأن تتمسك بهذه الأصول التي هي نطلق عليها أصول الدعوة السلفية، وذلك يعني أصول الإسلام الصحيح. Maka wahai Abdullah, wahai hamba Allah, wahai muslim, tatkala engkau ingin hidup di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala engkau ingin thabat dan istiqamah di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau ingin wafat bertemu dengan Allah di atas agama Islam, maka hendaknya engkau berpegang teguh dengan pokok-pokok tersebut yang kita istilahkan dengan pokok-pokok dakwah salafiyah, yang mana hakikatnya adalah pokok-pokok ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. وحتى لا نطيل ولا نفرع كثيرا فإننا نجمل أصول الدعوة السلفية في 3 نقاط فقط. Kata beliau, agar kita tidak berpanjang lebar, ya, dan tidak masuk ini ke berbagai macam cabang-cabang, maka kita sebutkan secara global bahwasannya ya usul dakwah salafiyah, pokok dakwah salafiyah itu ada pada 3 perkara. من أتى بهذه الثلاثة وتمسك بها كان على دين الإسلام الصحيح، ومن فرط في شيء منها فقد زاغ عن الصراط المستقيم. Barang siapa yang memiliki 3 usul tersebut,
tiga pokok tersebut dan berpegang teguh dengan ketiga perkara tersebut, maka sungguh dia berada di atas agama Islam yang benar. Dan barang siapa yang meninggalkan satu dari tiga pokok tersebut, maka dia telah berpaling dari jalan kebenaran. وهذه الأصول الثلاثة أولها القرآن الكريم الذي أنزله الله هدى للناس ونورا وموعظة للمتقين على خير الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. Usul yang pertama dari tiga pokok dakwah salafiyah adalah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada pemimpin para nabi dan rasul, sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فإن القرآن سبب يعني حبل، فإن القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan sahabat-sahabat beliau, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Bukankah kalian mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya aku adalah utusan Allah? Maka para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah, kita semua mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia mengatakan, sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah tali Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ujungnya, salah satu ujungnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ujung yang lainnya ada bersama kalian. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat, dia akan terbimbing di atas jalan hidayah. Dan barang siapa yang meninggalkan tali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka dan dia akan binasa. ولعل هذا الأصل الأول لا يختلف فيه اثنان على دين الإسلام، لأن الخلاف في القرآن هل هو منزل من عند الله أم ليس من عند الله، هذا خلاف بين إسلام وكفر. Dan pokok yang pertama ini, ya, tentu tidak ada khilaf di antara dua orang muslim. Ya, setiap muslim meyakini bahwasannya, ya, jalan keselamatan adalah Al-Quranul Karim. Maka tidak ada khilaf di antara kaum muslimin tentang kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Karena tatkala ada khilaf, ya, tentang Al-Quran, maka khilafnya antara mukmin dengan kafir. Maka orang-orang beriman tidak pernah memperselisihkan, ya, tentang Al-Quranul Karim. فالأصل الأول من أصول الدعوة السلفية الإسلام الصحيح القرآن. ولما كان القرآن يحتاج إلى ضميمة أخرى لفهمه، كان الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية وهو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka pokok yang pertama di antara pokok-pokok dakwah salafiyah adalah Al-Quranul Karim. Dan tatkala Al-Quran, ya, butuh untuk dikuatkan, maka usul yang kedua di antara usul dakwah salafiyah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan Al-Quranul Karim. فالتمسك بالسنة
لا يقل أهمية عن التمسك بالقرآن نفسه، لأن الله يقول: ونزلنا إليك أي يا محمد، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة أنزلها الله كما أنزل القرآن من أجل بيان القرآن. Maka bertamasuk di atas sunnah, berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak kalah pentingnya sebagaimana kita wajib bertamasuk di atas Al-Qur'anul Karim. Karena keduanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sunnah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Qur'an, ya, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Dan penjelasan Nabi adalah sunnahnya. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita bertamasuk di atasnya, sebagaimana kita wajib bertamasuk di atas Al-Qur'anul Karim. ونجد المواضع التي ذكر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إما أن يأمر باتباعه وإما أن يأمر بطاعته، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإما أن ينهى عن مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dan kita dapatkan ya beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kewajiban orang-orang beriman untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti ayat yang menjelaskan kewajiban ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Jika kamu mentaati Muhammad, jika kamu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan terbimbing di atas hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang menjelaskan ya ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah, yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya ya waspada, hendaknya yakni waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah timpakan kepada mereka fitnah atau Allah timpakan kepada mereka ya azab yang pedih. لذلك كل من يزعم أنه يطيع الله ولكنه يعصي الرسول فهذا ليس صادقا في طاعته، لأن الله يقول في أكثر من موضع في القرآن: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Oleh karenanya kata beliau, setiap orang yang mengklaim bahwasanya dia adalah orang yang taat kepada Allah, namun dia bermaksiat kepada Rasul, tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapannya bukanlah sebuah kebenaran. Ya, klaimnya adalah dusta, kebohongan. Karena di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk mentaati Allah dengan perintah untuk mentaati Rasulullah. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قارنا سنته بكتاب الله، يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Kata beliau, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana Nabi yang mulia menggandengkan kewajiban, menggandengkan antara sunnah beliau dengan Al-Qur'anul Karim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh di atas keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan berpisah selama-lamanya sampai datang kepadaku, ya, di telagaku di hari kiamat nanti. لذلك نقول أن من قال آخذ بالقرآن ولا آخذ بالسنة، يعني ينكر السنة، فهذا كافر بالقرآن وبالسنة. Oleh karena kita katakan, kata beliau, orang yang mengatakan saya hanya mengambil dari Al-Quran dan saya tidak mau mengambil dari sunnah, saya cukupkan ya hanya mengambil dari Al-Quranul Karim dan tidak mau mengambil dari sunnah Nabi, maka kita katakan ya orang seperti itu sejatinya dia telah kufur terhadap Al-Quranul Karim. لأن من يؤمن بالقرآن يجب عليه أن يؤمن بالسنة. Karena orang yang mengimani Al-Quran dengan iman yang benar melazimkan dia untuk mengimani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمن قال قرآن وليس هناك سنة كافر، ومن قال قرآن ولكنه أعرض، لم ينكر السنة ولكن أعرض عن تطبيق السنة في فهم القرآن فهو مبتدع. Kata beliau, barang siapa yang mengatakan ya yang ada hanyalah Al-Quranul Karim, yang wajib kita ikuti hanyalah Al-Quranul Karim, tidak ada kewajiban untuk mengikuti sunnah, tidak ada sunnah Rasulullah, maka dia telah kufur, dia telah keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengatakan ya atau mengimani Al-Quranul Karim tapi dia berpaling dari menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang pelaku kebid'ahan. ولكن نجد من المسلمين اختلاف في فهم القرآن وفهم السنة في الوقت الذي يدعي الجميع أنه على القرآن والسنة، فما هو سبيل الخلاص؟ Akan tetapi kita dapatkan ya, kaum muslimin mereka berselisih di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka semua mengklaim bahwasanya mereka di atas Al-Quran dan sunnah, ya, namun mereka berbeda pendapat, mereka berselisih pendapat di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Maka apa jalan keluarnya dari perbedaan semacam itu? سبيل الخلاص في الأصل الثالث من أصول الدعوة السلفية، وهو فهم السلف للقرآن وللسنة. Kata beliau, jalan keluar, jalan keselamatan dari perselisihan tersebut adalah pokok yang ketiga, yaitu pemahaman salaf, pemahaman para sahabat di dalam memahami nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا، كثيرة. وأنا أقول قبل أن أقرأ شيئا من الأدلة، لو لم يكن هناك دليل على وجوب التزام فهم السلف لكفانا أن التزام فهمهم هو حام للمسلمين من الخلاف، هذا يكفي. Kata beliau, dalil-dalil yang menunjukkan pokok yang ketiga, ini kewajiban memahami Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para salaf, di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak dalam Al-Quran ya. Dan saya katakan, kata beliau, sebelum saya sebutkan ya beberapa dalil dari pokok yang ketiga ini, saya mengatakan kalau seandainya ya tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban iltizam di atas pemahaman salaf, ya kecuali
bukti bahwasannya pemahaman salaf inilah yang menjaga kaum muslimin dari perselisihan, maka sudah cukup sebagai dalil akan kewajiban untuk mengikuti pemahaman mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الآن لو خيرت أيها المسلم أيها السلفي، لو خيرت بين فهم سين وصاد وعين من الناس وبين فهم أبي بكر أو فهم عمر أو فهم عثمان أو فهم علي لآية أو حديث، فمن تختار؟ Sekarang kata beliau, ya, kalau seandainya Anda diberikan pilihan, ya, untuk memilih antara pemahaman ya fulan, pemahaman fulan dengan pemahaman fulan, dibandingkan dengan pemahamannya Abu Bakar As-Siddiq, dibandingkan dengan pemahamannya Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kira-kira mana yang akan Anda pilih? Apakah jadi pemahaman ya sebagian manusia atau pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? وأنا أعجب من بعض الناس الذي يترك فهم الصحابة وفهم التابعين للدين ويأتي ويأخذ بفهم الشيخ فلان، سيدنا الشيخ فلان، الدكتور فلان، وهو يخالف فهم الصحابة. أين عقل هذا المسلم؟ Kata beliau, dan saya yang merasa heran. Saya merasa heran dari sebagian manusia yang mereka meninggalkan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, kemudian lebih mendahulukan pemahaman syekh fulan, ya, pemahaman ya doktor fulan, dan mereka meninggalkan pemahaman manusia-manusia terbaik dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana akal mereka? وربنا سبحانه عندما ترضى في كتابه عن جيل من هذه الأمة ترضى عن جيل الصحابة، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد مرضاة الله أن يدخل في جملة من رضي الله عنهم عليه أن يسلك سبيل الصحابة في فهم الدين. Kata beliau, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan keridhaannya terhadap generasi emas dari umat ini, generasi para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, itu para sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah, hendaknya dia masuk ke dalam bagian manusia yang disebutkan di dalam firman Allah di atas, berusaha mengikuti jalannya muhajirin dan ansar dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. فنجد أن الله ترضى عن الصحابة وعمن تبعهم ولم يترضى عمن خالفهم. فأنت اختر لنفسك، أنت اختر لنفسك، إما أن تكون من أتباعهم وإما أن تكون من مخالفيهم. Kata beliau, di ayat di atas kita dapatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keridhaannya terhadap para sahabat dan orang-orang yang berittiba' kepada mereka. Allah ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, bukan jalannya orang-orang yang menyelisihi para sahabat. Maka silakan Anda pilih, apakah Anda ingin masuk ke dalam bagian orang yang Allah ridhai ataukah tidak. ومن رحمة الله بهذه الأمة، من رحمة الله
أن جعل لنا فهما عاصما لنا من الاختلاف في القرآن والسنة، وهو فهم السلف. وكأن الله علم أن الخلاف سيقع بين أبناء الأمة في القرآن والسنة في الأصلين الأول والثاني، فجعل لنا أصلا ثالثا لا يختلف فيه، وهو فهم السلف الصالح. Kata beliau, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah jadikan untuk kita semuanya ya pemahaman yang menjaga kita dari perselisihan. Itu pemahaman kaum salaf, pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kelak akan terjadi perbedaan pemahaman di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami asal yang pertama dan asal yang kedua. Dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ya pokok yang ketiga pemahaman para sahabat sebagai yakni sesuatu yang menjaga pemahaman yang benar di dalam memahami nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكيف لا يكون فهمهم عاصما لنا من الاختلاف ولم يحصل الاختلاف إلا بعدهم؟ ففي زمن الصحابة لم يختلفوا في الدين، الصحابة لم يختلفوا في الدين، إنما اختلف في الدين بعد أصحاب رسول الله. Bagaimana tidak? Ya, pemahaman para sahabat tidak menjadi yakni penjaga yang menjaga kaum muslimin dari khilaf di dalam perkara agama. Maka tidak ada khilaf di dalam perkara agama kecuali setelah zamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasannya pemahaman para sahabat adalah yakni sesuatu yang menjaga kaum muslimin dari perselisihan di dalam usul-usul agama, dalam perkara-perkara agama. بل كل خلاف كان يحصل في زمن الصحابة وكان يرد إليهم فيردونه بالقرآن والسنة، فيعصم صاحب الشبهة الذي أتى ليسألهم عنها. Bahkan kata beliau, ya setiap khilaf yang terjadi pada zaman sahabat, maka mereka atau dikembalikan kepada sahabat. Ya, setiap khilaf yang terjadi pada masa sahabat, maka dikembalikan, ditanyakan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ya mengembalikan khilaf tersebut kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya mereka semua terjaga dari berselisih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. ومن ذلك بدعة القدرية، عندما خرجت هذه البدعة في العراق حملت إلى ابن عمر، وكلكم يعرف حديث ابن عمر فيما يرويه عن عمر، وهو حديث جبريل الطويل. حملت هذه البدعة إلى ابن عمر فردها ابن عمر رضي الله عنه بحديث واحد، وحديث جبريل في أركان الإيمان وأركان الإسلام. Jadi antara contoh ya bahwasanya para sahabat tatkala atau manusia pada masa sahabat, tatkala terjadi khilaf di antara mereka, mereka mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Di antara contoh nyata adalah tatkala muncul bid'ah qadariyah. Tatkala muncul bid'ah qadariyah dari Irak, maka fitnah tersebut dibawakan kepada Ibnu Umar, ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan kita semua yakni tahu, kata Syekh, hadis Jibril, ya, hadis Jibril yang sangat panjang dari jalan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, yang mana sebab ya hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar ya dalam rangka
membantah bid'ah qadariyah. Ya, maka ini di antara contoh bahwasanya tatkala muncul khilaf di masa para sahabat, tatkala mereka masih hidup, maka manusia membawa khilaf tersebut kepada para sahabat untuk ditanyakan kepada mereka, dan para sahabat mengembalikan pemahaman kepada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك بدعة الخوارج كما في حديث جابر عندما جاءه بعض الشباب الذين كانوا يعتقدون رأي الخوارج فسمعوا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يحدث بحديث الجهنميين عند الكعبة في مكة، فرجعوا جميعا بمجرد حديث واحد، رجعوا جميعا عن مذهب الخوارج وهو مذهب التكفير. Demikian pula kata Syekh, ya, tatkala muncul bid'ah khawarij sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tatkala datang ya sebagian pemuda yang mana mereka memiliki pemikiran orang-orang khawarij, ya, maka Jabir menyampaikan, yang membawakan kepada mereka hadis tentang jahannamiyin, ya, sehingga dengan hadis tersebut mereka merujuk, mereka kembali ya kepada pemahaman yang benar yang difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. فلذلك لما ذكر الله فهم الصحابة فهم السلف، انظر ماذا قال. الآية 115 سورة النساء، قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Oleh karenanya kata Syekh, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim pemahaman para sahabat, ya, Anda bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang beriman, maka kami akan palingkan dia kemana mereka berpaling. Kami biarkan mereka di atas kesesatannya, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. لذلك فهم السلف واجب أن يلتزم وأن يؤخذ به، لأنه كما قلت عاصم لهذه الأمة من الفتنة ومن الاختلاف فيما بينهم. Oleh karenanya kata beliau, pemahaman kaum salaf, pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an wajib untuk kita jalankan, wajib untuk kita ikuti, dan wajib untuk kita ambil, karena pemahaman mereka sebagaimana saya sebutkan di awal-awal, bahwasanya pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat adalah yang menjaga kaum muslimin dari perpecahan dalam agama, dari berbagai macam fitnah dan perselisihan di dalam agama. ويشهد لهذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم يوما ونظر إلى السماء، النبي ينظر إلى السماء يقول أبو موسى، فقال: النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Kata beliau, ya di antara syahid, di antara dalil yang menunjukkan apa yang saya sampaikan di atas adalah hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari jalan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana beliau berkata, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bintang-bintang di langit, bintang-bintang ya di langit adalah ya penjaga yang menjaga langit itu. Sedangkan aku adalah yang menjaga sahabatku. Ya, yakni kunci aman bagi sahabat-sahabatku. Sedangkan sahabat-sahabatku mereka adalah kunci keamanan di tengah-tengah umatku. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci keamanan dari fitnah di tengah-tengah umat Nabi. Maka tatkala para sahabat pergi, kata Nabi yang mulia, datanglah kepada kaum muslimin apa yang Allah janjikan kepada mereka. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العرباض بن سارية في السنن قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan poin di atas adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari jalan sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya dia akan dapatkan banyak perselisihan ya di antara umatku. Maka hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ya, berpegang teguhlah di atas sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ya sunnah tersebut, ini sunnah Nabi dan sunnah para sahabat dengan gigi geraham kalian. ونحن نقول الصحابة رضي الله عنهم إما أنهم فهموا الدين، يعني فهموا الكتاب والسنة، وإما لم يفهموا الدين أو الكتاب والسنة. فإن كانوا قد فهموا الكتاب والسنة ففهمهم أولى لنا من فهمنا، وإن كانوا لم يفهموا الكتاب والسنة فنحن أولى أن لا نفهمها. Dan kita katakan, kata beliau, ya, para sahabat imma mereka telah memahami agama Allah Subhanahu wa taala, telah memahami Al-Qur'an dan sunnah, imma kita katakan para sahabat tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah. Dan kalau kita mengatakan bahwasanya para sahabat telah memahami Al-Qur'an dan sunnah, maka pemahaman mereka lebih utama daripada pemahaman kita. Namun kalau kita katakan sebaliknya, bahwasanya para sahabat tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah, maka kita lebih layak untuk tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlifu billahi ghaira hanith. Aqul لو أن المسلمين جميعا التزموا بفهم السلف للدين لانتهى هذا الخلاف بينهم، ولكن رحى الخلاف لا تنتهي لأن كل مسلم يفهم الدين على طريقته وعلى هواه. Kata beliau, dan saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya katakan, kalau seandainya semua kaum muslimin berusaha untuk komitmen di dalam beragama dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat, niscaya ya akan ya hilang di antara mereka perselisihan. Namun tatkala masing-masing ya memahami Islam dengan pemahamannya sendiri, masing-masing merasa bangga dengan pemahamannya sendiri dan meninggalkan pemahaman para sahabat, meninggalkan pemahaman para salaf, maka yang ada adalah perselisihan demi perselisihan. لذلك جاءت الآثار عن أئمة الإسلام
تأمر وتحث على اتباعهم. نتوقف. Baik, kita berhenti sejenak untuk kumandang azan salat Isya. Setelahnya kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقول لذلك جاءت الآثار عن العلماء والأئمة تأمر باتباع فهم السلف والتمسك به، كقول الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا، أي في زمن الصحابة والتابعين، قال فلن يكون اليوم دينا. Kata beliau, oleh karenanya datang banyak athar dari ulama kaum muslimin, dari imam-imam kaum muslimin yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti pemahaman para salaf dan berpegang teguh di atas pemahaman mereka. Seperti perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala tatkala beliau berkata, "Ma lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dinan." Apa-apa yang bukan bagian dari agama pada hari itu, ya, ini pada zamannya para sahabat, maka di hari ini bukan termasuk bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajibi al-athar ma jaa 'an al-Imam Asy-Sya'bi wa huwa min at-tabi'in rahimahullah. كان يقول: ما جاءك عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين. قال: وإذا حدثتك برأيي فبل عليه، أو قال: ضعه في الحش. Kata beliau, ya di antara athar yang menakjubkan yang datang dari para imam adalah athar yang datang dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk ya ke dalam generasi tabi'in, beliau termasuk ke dalam ya ulama tabi'in, di mana Imam Asy-Sya'bi mengatakan apa-apa yang datang dari Rasulullah maka wajib kita terima.
Dan apa-apa yang datang dari sahabat Nabi, maka wajib kita terima. Sedangkan apa yang datang dariku, ya, maka dia adalah hujjah untukku, atau ya buanglah ke, yakni ke tempat sampah, ya. Yani wajib bagi seorang muslim untuk mendahulukan ya sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. عجبا من بعض المسلمين تقول له قال السلف، قال الصحابة، قال أبو بكر وعمر، لا يرفع رأسه بهذا الفهم، بينما يأتيك ويقول لك شيخي الفلاني رأى في المنام، رأى مناما، ويجعل منام الشيخ هو الدين، يترك فهم الصحابة والتابعين ويعتمد هذا المنام لهذا الشيخ في فهم الدين. Maka sungguh mengherankan dari sebagian kaum muslimin tatkala dikatakan kepadanya qala salaf, berkata ya para salaf, berkata para sahabat, berkata Abu Bakar dan Umar, ya mereka tidak mempedulikan ucapan tersebut dan lebih mendahulukan ya ucapan syekhnya, ucapan gurunya. Tatkala dikatakan kepadanya ya ucapan salaf, maka dia tidak menghiraukan ucapan tersebut. Ya, tapi tatkala dia disampaikan kepadanya ucapan gurunya, maka dia lebih menerima ucapan gurunya tersebut. Meskipun terkadang ya apa yang dia dapatkan itu adalah buah dari mimpi ya yang didapatkan oleh gurunya tersebut. Maka dia lebih yakni mendahulukan mimpi gurunya daripada ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعض الناس يترك فهم السلف ويأتي برأي من عند نفسه فيجعله هو الدين، أو يأتي بفكرة خطرت في باله فيجعلها هي الدين ويدعو إليها ويقول هي دين الإسلام وهي تخالف دين الإسلام. Dan sebagian manusia mereka meninggalkan pemahaman para salaf dan dia beragama dengan logikanya semata, dengan ra'yunya semata, dan dia menjadikan ra'yunya sebagai agama yang dia ikuti, dan dia berusaha mengajak manusia kepada ra'yu tersebut dan meninggalkan pemahaman manusia-manusia terbaik dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وتأكدوا أن كل من دعاكم إلى خلاف فهم السلف للدين القرآن والسنة إنما هو يدعوكم إلى سبيل الشياطين، فإما الدين وإما سبيل الشياطين. Maka pastikan, kata beliau, harus kita fahami bersama, setiap orang yang mengajak Anda kepada pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat, maka sejatinya mereka mengajak kepada jalan-jalan syaitan. Karena pemahaman yang benar hanyalah pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذا سبيل الله وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Dalil perkara di atas adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus, kata beliau, membuat satu garis lurus di hadapan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat ya garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri garis yang lurus tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalan yang lurus ini, yang satu jalan tersebut, itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah siratal mustaqim. Itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan-jalan yang banyak
itulah jalan-jalan syaitan. Tidak ada satu jalan pun yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, melainkan di sana ada syaitan yang berusaha mengajak manusia kepada jalan penyimpangan tersebut. والحديث عن هذا الأصل الثالث كثير وكثير جدا، ولكن من أراد الأدلة والنصوص المعتبرة في وجوب فهم السلف للدين عليه بكتاب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين عن رب العالمين. فقد ذكر ابن القيم في كتابه هذا 46 دليلا على وجوب التزام فهم السلف، 13 آية من القرآن و33 حديثا وأثرا. Kata beliau, ya, dalil ya tentang pokok yang ketiga, yakni kewajiban memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf sangatlah banyak. Ya, sangat banyak dalil yang menunjukkan kewajiban untuk berittiba' di atas pemahaman para salaf. Akan tapi kata beliau, barang siapa yang ingin mengetahui dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban untuk mengikuti jalannya para sahabat, memahami dengan pemahaman para sahabat, maka hendaknya dia membaca karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ini kitab di antara tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim ya menyebutkan di dalam kitabnya tersebut 46 dalil yang menunjukkan kewajiban setiap mukmin untuk beragama dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Ya, beliau sebutkan 13 ayat atau 13 dalil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan 33 dalil dari hadis dan athar ya kaum salaf. Jadi totalnya ada 46 dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat di dalam beragama. وفي ختام هذا اللقاء نذكر مرة أخرى بأصول الدعوة السلفية التي أمرنا باتباعها وسلوكها ونصرتها والتدين بها، هي القرآن، التمسك بالقرآن، 2 التمسك بالسنة، 3 التمسك بفهم السلف للقرآن والسنة وللدين. Di penghujung pertemuan kita di malam hari ini, saya kembali mengingatkan ya tentang 3 pokok dakwah salafiyah yang kita wajib berusaha untuk berjalan di atasnya, berpegang teguh di atasnya, dan kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pokok-pokok tersebut. Ketiga pokok tersebut, yang pertama adalah berpegang teguh di atas Al-Quranul Karim, yang kedua berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga berusaha untuk memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Nas'alullah al-azim an yaj'alana wa iyyakum min ansari dinih ومن أبناء هذه الدعوة السلفية الذين يأخذون الفهم من مصدره الأصيل، فهم السلف الصالح، والذين يعبدون الله عز وجل على بصيرة. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Di akhir kata beliau, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk ke dalam penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beragama di atas pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada kita
di atas jalan tersebut sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selebihnya jamaah yang Allah muliakan, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dari apa yang dibahas oleh Syekh di kesempatan malam hari ini, silakan. Baik, soal ya Fadilatul Syekh. Ada pertanyaan. Di negara kami Indonesia, sebagian kaum muslimin mengikuti madhab Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i itu mengikuti pemahaman para sahabat? Syekhna, yakni fi hadzal balad fi Indonesia, di jumhur al-muslimin, mu'dhamul muslimin يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهل كان الإمام الشافعي أن يتبع فهم السلف في دينه؟ طبعا كلامنا عن التزام فهم السلف أي التزام فهمهم في أمور الاعتقاد وفي أصول الدين مما لا يسوغ فيه الخلاف. وأما الخلاف الفقهي الذي وقع بين الأئمة بل بين الصحابة أنفسهم فهذا الاختلاف ليس مذموما بل هو يسمى اختلاف تنوع. Kata beliau, ya, pembicaraan kita atau tema kita di malam hari ini tentang kewajiban mengikuti pemahaman para salaf. Ya, harus kita fahami bahwasannya pembahasan kita tentang pokok-pokok agama. Jadi tentang perkara-perkara akidah, ya, tentang perkara akidah, bukan dalam masalah fikih. Ya, adapun dalam masalah fikih, maka sangat banyak khilaf di antara para ulama. Hatta para sahabat mereka berselisih. Ya, dalam masalah-masalah fiqhiyah, ijtihadiyah. Tapi yang menjadi poin pembicaraan kita di malam hari ini tentang kewajiban, ya, mengikuti pemahaman para salaf, ya, dalam perkara-perkara usuluddin, yang memang di sana tidak boleh ada khilaf, ya, dalam poin-poin tersebut. Adapun dalam masalah-masalah fiqhiyah, ijtihadiyah, ya, maka disebut dengan ikhtilaf tanawu, ya, yang memang terjadi dan bukan perkara yang tercela. Bal al-Imam Syafi'i nafsuhu huwa min a'immat ad-da'wah as-salafiyyah. Al-Imam Syafi'i salafi al-aqidah. Al-Imam Syafi'i kana ya'muru bi-ittiba'i fahm as-salaf. Bahkan kata beliau, Al-Imam Syafi'i, ya, beliau di antara imam dakwah salafiyah. Beliau adalah di atas akidah salaf, ya, dalam masalah usuluddin. Dan beliau memerintahkan, ya, untuk mengikuti jalannya para sahabat, ya, jalannya kaum salaf. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kana salafiyya al-aqidah. كانت عقيدته عقيدة الصحابة والتابعين. فلذلك نحن نقول لمن يريد أن يتمذهب بمذهب الشافعي لا بأس، ولكن لماذا تتمذهب بمذهب الشافعي في الفقه وتترك مذهب الشافعي في الاعتقاد؟ Kata beliau, Al-Imam Syafi'i, ya, beliau di atas akidah salaf, di atas akidah para sahabat dan para tabi'in. Oleh karena kita katakan, tatkala memang Anda ingin bermadhab secara fikih, ya, dengan madhab Imam Syafi'i, maka tidak ada masalah. Ya, namun satu hal yang harus kita cermati, ya, tatkala Anda berusaha untuk bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i dalam masalah fikih, lantas kenapa Anda meninggalkan madhab Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Ya, hendaknya kita berusaha menggabungkan keduanya. Ya, sebagaimana kita mengikuti madhab Syafi'i dalam masalah-masalah fikhiyah,
kita pun mengikuti madhab beliau dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah usuluddin. فالإمام الشافعي رحمه الله لم يكن أشعريا ولا ماتريديا ولا صوفيا ولا أي مذهب من هذه المذاهب المخالفة للسنة، بل كان سلفيا خالصا. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله توفي قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري رحمه الله. Al-Imam Syafi'i, ya beliau bukan seorang yang di atas akidah Asy'ariyah, di atas akidah Maturidiyah, dan bukan pula seorang yang bermadhab Sufi. Ya, tapi beliau di atas akidah para salaf, ya, di atas akidah para sahabat, para tabi'in. Ya, beliau di atas akidahnya kaum salaf. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau meninggal dunia ya sebelum lahirnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Nah. Baik, ada soal yang lain jemaah? Boleh secara langsung? Daripada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam masalah akidah untuk zaman sekarang ini? Soal ya Syekhana, kaifa na'rif yani al-fahm al-munharif an al-jadah fi mas'alah al-aqidah fi hadha az-zaman? ننظر في عقيدة الصحابة، كما قيل إذا أردت أن تعرف الحق، إذا أردت أن تعرف، قال لا تنظر إلى الرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إذا أردت أن تعرف ماذا تتبع انظر إلى العقيدة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فانظر في عقيدة الصحابة، كل ما وافق عقيدة الصحابة فخذ به، وكل ما خالف عقيدة الصحابة فانبذه واتركه. Kata beliau, ya cara untuk mengetahui penyimpangan dalam bab akidah dengan cara kita melihat dan mempelajari akidahnya para sahabat. Bagaimana akidah mereka? Ya. Maka tatkala Anda ingin mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, maka lihatlah bagaimana akidah para sahabat. Bagaimana ya beragamanya para sahabat. Bagaimana akidah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata beliau, barang siapa yang ingin mencari teladan dalam agama, maka hendaknya dia mencari teladan dari kalangan para sahabat Rasulullah. Ya, dengan orang-orang yang telah mati, ini para sahabat. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Tatkala kita ingin mencari keselamatan dalam akidah kita, maka lihat akidah para sahabat, pelajari akidah mereka, kita akan tahu ya penyimpangan dalam bab akidah. Wallahu taala alam bissawab. أخ يسأل يقول: ما رأيكم في يعني التسميات التي خرجت عن الدعوة السلفية؟ هذا معروف، يعني يقولون سلفية جهادية وسلفية تقليدية وسلفية علمية. هذا من أعظم الظلم للسلفية. لا يوجد إلا سلفية واحدة، هي دين الله، هي الكتاب والسنة بفهم السلف، وكل الأسماء الأخرى لا تمت للحق ولا للحقيقة بصلة.
Kata beliau, ada pertanyaan, ya, apa pendapat Anda tentang penamaan, ya, yakni firqah-firqah salafiyah, ada salafiyah jihadiyah, ya, salafiyah taqlidiyah, salafiyah ilmiyah, ya. Kata Syekh, yakni penamaan tersebut adalah kezaliman terhadap dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah itu satu, dakwah yang hak, ya, yang tegak di atas petunjuk Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka penamaan semacam itu, ya, termasuk kezaliman, ya, terhadap dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah tidak terbagi-bagi. Ya, dakwah salafiyah adalah satu, Islam yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan oleh para sahabat, ya, dan dipahami oleh mereka. Allahu a'lam. وهذا من أجل تشويه هذه الدعوة، هذه الأسماء الباطلة. يعني إذا قيل سلفية جهادية، خوارج، لا يوجد شيء اسمه سلفية جهادية. هؤلاء خوارج، أصحاب فكر تكفير، داعش، تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وغيرهم، هؤلاء تكفيريون خوارج ليسوا سلفيين. وهذه للأسف مصطلحات اخترعها الإعلام من أجل التنفير عن الدعوة السلفية الحق. Kata beliau, yakni penamaan-penamaan tersebut, ya, ditujukan untuk memperburuk citra dakwah salafiyah. Ya, tatkala dikatakan salafiyah jihadiyah, maka maksudnya adalah orang-orang khawarij, ya, seperti orang-orang ISIS, ya, orang-orang yakni Al-Qa'idah dan yang lainnya. Ya, dan ini semua perbuatan sebagian manusia yang berusaha untuk memperburuk citra dakwah salafiyah, untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang hak ini. وهذا ليس غريبا أن تتهم الدعوة السلفية بهذه التهم، فالإسلام نفسه قالوا إسلام اشتراكي، إسلام رأسمالي، إسلام مودرن، وهناك من يقول عن الإسلام دين الإرهاب، أليس كذلك؟ يطلق على الإسلام، كله من أجل التنفير عن دين الإسلام، فهذه من تلك. Ya, dan penamaan tersebut, ya, bukan perkara yang mengherankan, kata beliau. Ya, tatkala dakwah salafiyah, ya, diberikan gelar dengan gelar-gelar seperti itu, ini bukan perkara yang mengherankan. Ya, jangankan, ya, dakwah salafiyah, Islam sendiri, ya, diberikan nama-nama yang dimaksudkan untuk menjauhkan manusia dari Islam. Ya, ada Islam sosialis, ada Islam kapitalis, ada Islam modern, ya, ada Islam teroris dan semacam-macam. Ini yakni gelar-gelar yang diberikan, ya, kepada Islam, yang mana tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari Islam itu sendiri. Ya, dan ini sebuah kebatilan. Nah, masih ada jemaah? Tafadhal. Mubasyarah. Langsung. Antara masjid dengan kuburan di batas tembok, bukan tembok masjid. Iya, temboknya pematanya tembok masjid atau tembok sendiri? Masjid. أقول لك ما فهمت، مع أنني لا أعرف من الأندونيسية شيئا. يسأل عن مسجد فيه قبر. أي صح. نعم يا شيخنا. نعم. يقول عندما رجعت إلى القرية وجدنا المسجد القريب يعني من البيت، المسجد فيه القبر. نعم. ويعني الفيصل فقط يعني جدار المسجد، جدار المسجد. نعم. هل يصلح أن أصلي في هذا المسجد أو أبحث عن مسجد آخر أبعد من هذا المسجد؟ إذا وجد بديل لمسجد فيه قبر فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فطالما القبر موجود في أرض المسجد حتى لو لم يكن داخل المسجد، طالما في أرض المسجد لو خارج جدار المسجد فهو يعتبر في المسجد ولا تجوز الصلاة فيه. Kata beliau, kalau memang ada masjid yang lain, ya, yang di sana tidak ada kuburannya, maka tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Cari masjid yang lain. Ya, karena Nabi yang mulia pernah bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka tatkala kuburan tersebut masuk ke dalam area masjid, maka hendaknya ia salat di tempat yang lain, di masjid yang lain yang di sana tidak ada kuburannya. Wallahu a'lam. ومن باب الفائدة الزائدة أن هذا مذهب الشافعي. لست هنا الناس يعتمدون المذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. الإمام الشافعي نص عليه في كتاب الأم حيث قال: وأكره الصلاة في المساجد التي فيها قبور. والكراهة هنا كثير من العلماء قالوا الشافعي يعني بالكراهة التحريم. Min bab faidah, ya, ada tambahan faedah di sini kata Syekh, bahwasannya larangan salat di masjid yang ada kuburannya itu adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, larangan untuk salat di masjid yang ada kuburannya itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena beliau Imam Asy-Syafi'i, ya, membawakan di dalam kitabnya kitab Al-Um, ya, di mana Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya akrah, ya, akrahus salat fil masajid allati fiha al-qubur. Saya melarang salat di masjid yang di sana ada kuburannya. Dan kata makruh, ya, dalam ucapan Imam Asy-Syafi'i itu dijelaskan oleh banyak para ulama bahwasanya yang beliau maksud dengan makruh di situ adalah tahrim. Ini pengharaman. Ya, maka madhabnya Imam Syafi'i dalam masalah ini, ya, tatkala kita berusaha untuk bermadhab dengan madhab beliau, maka di antara madhab Imam Syafi'i adalah tidak salat di masjid yang di sana ada kuburannya. Fadhal. Soalnya Khalid ad-dars. تفضل. Boleh kata saya. Waalaikumsalam. Buat apa? Penelitian. Umurnya berapa? 4 bulan. طيب يعني الأخ يسأل كان زمان يعني زوجته حامل وسقط الجنين وعمره 4 أشهر تقريبا، وهذا الجنين ساقط أخذه يعني جهة صحية في العملية، يعني في بدء العملية. ما حكم هذا؟ يعني من باب التدريب في الطب، إيه، إجراء يعني. نعم. الأصل أن ذلك لا يجوز. الأصل يعني لو استأذنوك في فعل هذا لا تأذن لهم، ولكن أمر حصل وانتهى فعفى الله عما سلف. طالما أنك كنت تجهل هذا الحكم لا شيء عليك، لا شيء عليك إن شاء الله. Tapi kata Syekh, ya, secara asal kalau seandainya ini belum terjadi, ya, kalau seandainya belum terjadi, maka harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Ya, jangan diizinkan. Ya. Iya. Iya, sabar. Ini belum selesai ini. Ya, kata Syekh, hukum asalnya enggak boleh, ya, secara asal. Tapi karena antum enggak tahu, ya insyaallah dimaafkan. Insyaallah dimaafkan, ya. Karena antum enggak tahu, maka insyaallah dimaafkan. Tapi secara asal
ya tidak boleh. Ya, wallahu taala alam bisawab. Afan, ya. Sebentar, panitia sampai jam berapa ini? آخر سؤال آخر سؤال. طيب terakhir, ada akhir soal. على قول شيخنا الحلبي رحمه الله كان يقول السؤال بعد الأخير. تفضل. القول بأن أبا حنيفة الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله ورضي عنه أنه مرجئ قول خاطئ، ومن قال هذا أخطأ خطأ عظيما على الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وافق شيئا من مذهب الإرجاء، لم يكن مرجئا، ولكنه أخرج العمل من مسمى الإيمان ولم يوافق المرجئ في كل شيء، لذلك أطلق عليه العلماء المحققون ماذا؟ أنه مذهب مرجئة الفقهاء، هكذا مرجئة الفقهاء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة السنة، ولكن أخطأ في هذه المسألة، وكما قيل من الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط. Ya, ada pertanyaan, ya. Bagaimana pendapat antum tentang perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah itu punya pemikiran murji'ah. Ya, beliau bermadhab irja. Ya, memiliki pemikiran murji'ah. Maka Syekh menjawab, ya, ucapan yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah adalah seorang murji'ah ini sebuah kesalahan. Ya, orang yang menuduh Imam Abu Hanifah sebagai seorang murji'ah ini sebuah kesalahan. Al-Imam Abu Hanifah beliau di antara ulama sunnah, ya, yang berusaha untuk berjalan di atas ya akidah para salaf, ya. Namun Abu Hanifah, ya, beliau dalam sebagian pendapat, ya, mengambil pendapat yakni murji'ah, yaitu dalam masalah mengeluarkan amal dari hakikat keimanan. Ya, dalam masalah ini saja. Ya. Dan para ulama yakni tidak mengeluarkan beliau dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Maka Imam Abu Hanifah beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah yang berjalan di atas akidah para salaf. Ya. Oleh karena sebagian para ulama mereka memberikan nama, ya, dengan nama Murji'atul fuqaha, ya, murji'ah, ya, para fuqaha, di mana di antara keyakinannya adalah mengeluarkan amal dari hakikat keimanan, ya. Tapi dalam hal yang lain, dalam usul yang lain, Al-Imam Abu Hanifah berjalan di atas akidah salaf, ya, tidak bertentangan, tidak berseberangan dengan akidah para sahabat, ya, ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, maka memutlakkan kalimat irja kepada Abu Hanifah adalah sebuah kezaliman. وهذا تطبيق عملي للسؤال الذي ورد في المحاضرة أنه كيف نعرف عقيدة السلف. انظر، أبو حنيفة إمام من أئمة الإسلام ومن أئمة السنة، وكان يعتقد فهم السلف الصالح، ولكن عندما أخطأ في هذه المسألة تركنا خطأه ورجعنا إلى السلف، أليس كذلك؟ فهذا يعني أننا يجب علينا أن نرجع إلى فهم السلف وليس فهم أبي حنيفة. انتبه للدين، أبو حنيفة أخذنا بفهمه للدين لأن فهمه يوافق فهم السلف، وتركنا خطأه في هذه المسألة لأنه خالف فيها فهم السلف. وصلى الله على نبينا محمد. Iya. Jawaban pertanyaan ini, ya, merupakan bentuk tatbik pengamalan, ya, dari pertanyaan sebelumnya. Tatkala ada yang bertanya bagaimana cara kita, ya, mengetahui, ya, kesalahan dalam bab akidah. Ya, ini praktek seperti ini. Ya.
tatkala kita mendapatkan kesalahan sebagian ulama, maka kita tidak mengikuti kesalahan tersebut, ya, dengan tetap memuliakan ulama itu, ya. Tatkala sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi salaf, kita tinggalkan pendapatnya dan kita berjalan di atas mazhab salaf, ya. Imam Abu Hanifah, tatkala beliau keliru dalam hal ini, ya kita tinggalkan ucapannya, kita tinggalkan yakni pendapat beliau dan dikembalikan kepada pemahaman para sahabat, ya. Maka ini diantara bentuk pengamalan dari apa yang ditanyakan, ya. Kewajiban orang-orang beriman adalah mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ya. Adapun kesalahan sebagian ulama, ya, bukan sebagai bahan untuk mencela mereka. Baik, wallahu alam, ini ya soal terakhir di malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji bersama Allah jadikan sebagai ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, dan apa yang kita ya dapatkan Allah jadikan sebagai ilmu yang diberkahi. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih